Bang? Saya Papa Teddy. Kita orang tua dari Kenzi, dari RSAB Harapan Kita. Pengalaman saya dan Kenzi untuk perawatan di RSAB Harapan Kita, karena awalnya itu kan Kenzi itu kan giginya keropos. Nah, jadinya kita cari-cari rumah sakit yang menangani anak spesial seperti Kenzi. Jadi kita ke berbagai klinik, ke berbagai rumah sakit, beberapa rumah sakit untuk konsultasi masalah gigi Kenzi, sampai ke RSAB Harapan Kita. Nah, itu kalau di tempat yang lain kita tidak menemukan jawaban yang serak di hati lah, karena kita kan orang tua spesial gitu. Akhirnya kita ke RSAB Harapan Kita, kualitasnya lebih baik. Apalagi untuk anak spesial seperti Kenzi, dari pelayanan kita masuk, suster-susternya, dokternya, semuanya berkualitas. Apalagi untuk anak spesial, mereka lebih care lah gitu. Untuk pengalaman saya sebagai orang tua Kenzi cukup memuaskan ya. Kenzi itu berkonsultasi di RSAB Harapan Kita, khususnya di Poliklinik Gigi. Karena kita sebagai orang tua sudah melalang buana ke dokter gigi, ke rumah sakit lain, tapi tidak menemukan jawaban yang tepat. Nah, akhirnya berkonsultasi dari teman-teman dekat, kita dirujuk untuk Harapan Kita. Karena di situ khusus bagus dan untuk anak seperti Kenzi yang spesial. Kenzi memulai perawatan di RSAB Harapan Kita ke poli giginya itu dari usia 4 tahun. Karena dari pemeriksaan itu kan giginya Kenzi ya gitu, banyak yang bolong, banyak yang rusak. Nah, tapi dari usia 4 tahun itu diharuskan untuk dioperasi, dicabut untuk 14 giginya. Nah, kita kan sebagai orang tua pasti kita cari-cari dulu rumah sakit yang lain. Kita cari-cari rumah sakit yang lain, ke beberapa rumah sakit, ke beberapa klinik gigi gitu. Dari yang bagus sampai yang biasa, semuanya nggak ada yang bikin hati saya tuh sebagai mamanya tuh serak gitu. Indikasi dari Kenzi datang ke RSAB Harapan Kita tuh, satu udah bermasalah di giginya ya. Sebulan itu bisa 2 kali sakit gigi. Kita sebagai orang tua nggak tega ngeliatnya. Jadi kita langsung bawa Kenzi ke Harapan Kita, khususnya di Poliklinik Gigi. Nah, di situ diterangkan oleh dokter Kiki, gigi si Kenzi ini banyak bermasalah, keropos. Tapi kita akhirnya pas Kenzi usia 5 tahun, akhirnya kita balik lagi ke RSAB Poli giginya RSAB Harapan Kita, karena ya memang kita berpikir ya udahlah memang harus dicabut, dan itu juga kita percaya ke Harapan Kita gitu, karena mereka lebih mengerti Kenzi, lebih dokter-dokternya juga lebih berkualitas lah kalau saya lihat gitu. Untuk pelayanan RSAB ini cukup memuaskan dari segi pelayanan di pendaftarannya, terus dari suster-susternya, dokternya itu cukup memuaskan bagi saya. Soalnya kita juga sudah beberapa ke rumah sakit itu kayaknya untuk melayani anak spesial ini agak kurang. Nah, pas sampai di RSAB ini pelayanannya cukup memuaskan dan aware untuk si Kenzi-nya. Terutama karena Kenzi ditangani oleh dokter Kiki, untuk keseluruhannya sih kualitasnya bagus ya, untuk suster-susternya, pelayanannya, ruang tunggunya. Karena kita kan sistemnya online ya, daftarnya kita secara online, jadi kita datang udah langsung urutan kita tuh udah langsung gitu, jadinya nggak nunggu lama lah. Untuk pelayanan susternya apalagi ramah banget. Dokternya juga ngerti kondisi Kenzi itu kayak gimana, jadi lebih sabar nanganinnya. Untuk
periksanya juga lebih sabar, walaupun lebih lama karena Kenzi kan nggak bisa diam ya, anaknya lebih aktif lah gitu. Untuk penyambutan di poliklinik ya, anak kita ini, Kenzi ini biasanya di rumah sakit lain tuh nggak mau untuk memasuki ruangan poliklinik. Tapi yang kita heran ini di RSAB Harapan Kita, dari susternya aja tuh udah bisa menyambut Kenzi dengan cara ya mungkin lebih tahu susternya gimana caranya, tapi mau dituntun sampai ke ruang praktek poliklinik. Apalagi di ruang praktek poliklinik itu juga suasananya bikin Kenzi jadi senang juga, dari dokternya juga bisa pembawaannya, jadi si Kenzi ini mau untuk diperiksa giginya. Kalau pesan saya untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang sama seperti Kenzi, Kenzi kan Down syndrome. Untuk giginya lebih apa disebutnya kurang kuat lah dibandingin anak yang lain gitu. Jadi menurut saya nih pesan-pesan untuk orang tua yang sama lah, lebih awal lagi untuk memeriksakan giginya, karena ternyata kalau terlambat itu malah berakibatnya dampaknya lebih buruk, malah harus dicabut. Nah, saya juga jadi berpengalaman dari sini, saya juga mungkin lebih sering lah untuk memeriksakan gigi Kenzi. Untuk apalagi kalau misalnya kita memeriksakan untuk ke dokter yang lebih tepat, untuk ke dokter yang spesialis untuk anak berkebutuhan khusus. Seperti di Rumah Sakit RSAB Harapan Kita kan dokter-dokternya lebih berpengalaman untuk anak-anak seperti Kenzi gitu. Ya, untuk sebagai ayah ya, mempunyai anak kebutuhan khusus atau disebut spesial, sebagai seorang ayah tuh ya kita mendampingin lah, menuntun anak yang spesial ini bagaimana biar dia bisa tumbuh kembangnya bagus dan didukung oleh mamanya juga. Salah satunya ya sering kita berkonsultasi dari grup atau dokter-dokter spesialis yang ada di luar, terkhusus untuk di RSAB Harapan Kita tuh lebih memahami dia. Selamat ulang tahun RSAB Harapan Kita yang ke-42 tahun. Semoga semakin sukses ke depannya, semakin jaya, semakin bagus fasilitasnya. Terima kasih untuk semua yang sudah diperbuat untuk Kenzi, yang sudah ditolong untuk Kenzi selama ini. Terima kasih. Selamat Hari Disabilitas Internasional, tetap semangat untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. Halo, saya Novita Syarif. Saya Hari Nugroho. Kami orang tua dari Radian, pasien dari Rumah Sakit Harapan Kita. Ya, jadi pertama kali kami ke RSAB Harapan Kita itu saat Radian berusia 8 bulan. Waktu itu kita ke KKTK. Jadi kita waktu itu mendapatkan pemeriksaan yang menyeluruh di KKTK karena Radian berkebutuhan khusus. Jadi dia menjalankan
terapi-terapinya semua di KKTK Harapan Kita. Pada saat itu Radian mulai dari terapi fisioterapi usia 8 bulan sampai dia sekitar usia 4-5 tahun terapi full intensif di KKTK Harapan Kita. Ya, jadi Radian menjalani terapi dan juga kita bertemu dengan beberapa dokter. Di sana Radian di bawah pengawasan dari dokter genetik, ada dokter anak juga. Nah itu kita sampai saat ini kita masih melakukan rawat jalan untuk konsultasi dengan beberapa dokter spesialis karena sindromnya Radian, Dubowitz syndrome itu kita tetap konsultasi dengan awalnya dengan dokter mata, ada dokter anak, dokter hormon, dan dokter gigi juga. Jadi semuanya kita konsul di RSAB Harapan Kita. Ya, jadi waktu dalam perkembangannya Radian itu ternyata pertumbuhan giginya kurang bagus. Jadi dia ada masalah karena memang kekhususannya salah satunya adalah mikrosefali. Jadi rahangnya itu kecil. Dia juga ada masalah dengan mengunyah dan menelan. Sehingga ternyata pertumbuhan giginya itu ada masalah. Jadi kita mulai konsultasi dengan dokter gigi. Di awal-awal itu memang bisa dilakukan perawatan rawat jalan. Jadi ada yang sedikit bolong gitu ditambal. Besok nanti beberapa bulan kemudian ada masalah lagi, dicek lagi, tambal lagi. Setelah beberapa kali itu ternyata pertumbuhan giginya yang setelah permanen ini tetap ada banyak kerusakan. Sehingga kemudian kami berkonsultasi dengan dokter gigi. Itu kami disarankan untuk melakukan satu treatment yang sekaligus gitu. Jadi pada saat itu kita difoto dulu giginya Radian dengan kondisi yang ternyata ada yang harus ditambal, ada yang harus dicabut, ada yang harus dirawat gitu ya, syarafnya juga. Jadi akhirnya kita waktu itu menjalani operasi gigi karena untuk perawatan tersebut supaya bisa dilakukan lebih intensif, Radiannya harus dibius total gitu. Jadi kemudian kami menjalani setelah kita diskusikan, setelah kita konsultasi, kami jalani operasi. Alhamdulillah sih kondisi operasinya berjalan lancar. Operasinya lumayan, sekitar 3 jam. Tapi dari persiapan sampai operasi dan pasca operasi itu alhamdulillah terbantu juga dengan semua perawat, dokter, tim dokter tentunya gitu. Dan alhamdulillah Radian pasca operasi pun cepat pulihnya, sekitar 2 jam itu sudah pulih kembali dan bisa langsung pulang kembali. Ya, yang saya lihat memang mereka memiliki penanganan khusus terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga ruangannya, perawatnya, sampai administrasi pun memahami perilaku anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga pada saat perawatan tadi dibilang operasi itu juga mereka memudahkan, menurut saya mudah
karena Radiannya waktu dibius kan masih gelisah dan sebagainya. Kami sebagai orang tua boleh menemani sampai si Radian benar-benar tidur. Tapi sebelum tidur sampai setelah itu orang tua, kami sebagai orang tuanya diperbolehkan tuh menemani karena memang mungkin perawat dan tim dokter itu memahami ya kebutuhan anak-anak seperti ini. Jadi kegelisahan anak-anak ini kan perlu ditenangkan biasanya oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Nah, mereka memberi keleluasaan itu yang saya lihat cukup menarik di sini. Ya, kami di RSAB Harapan Kita itu dari usia 8 bulan ya. Sekarang Radian itu usianya 23 tahun. Jadi kurang lebih kami sudah 22 tahun lah bersama RSAB Harapan Kita. Kalau kami merasa bahwa kami sangat terbantu dengan penanganan dan pelayanan yang ada di RSAB Harapan Kita. Karena kalau untuk kami sendiri gitu kan, sindromnya Radian ini memang cukup kompleks dan membutuhkan tim dokter spesialis dari beberapa spesialisasi gitu ya. Jadi, nah karena ternyata di RSAB Harapan Kita ini boleh dibilang terdiri dari beberapa dokter spesialis dan juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka juga menangani secara intensif gitu ya, sehingga itu sangat membantu kami. Jadi kalau misalnya dokternya bilang, oh ini ternyata ada masalah nih mam, matanya ternyata seperti ini, nanti masuk ke dokter mata ya mam, itu kita tinggal pindah poli lah istilahnya. Masalah giginya, nah kami tinggal rujuk lagi ke dokter giginya. Jadi kalau menurut kami sangat merasa terbantu dengan kami mendapat pelayanan di RSAB Harapan Kita, dengan pelayanan yang selama 20 tahun ini saya rasa sudah banyak sekali peningkatannya dan perbaikannya. Ya seperti tadi dibilang, karena ada kayak one stop shopping kalau istilah saya di belanja itu, jadi kita satu tempat kita bisa menemukan beberapa jawaban sekaligus. Dengan kebutuhan A kita bisa langsung merujuk ke dokter A, ke kebutuhan B langsung kita bisa menuju ke dokter B. Jadi kita dimudahkan dengan adanya pelayanan yang terpadu di RSAB ini. Ya, kalau di poli gigi sendiri ya, kalau yang saya rasakan itu memang memberikan keleluasaan ruang dan waktu, dalam arti kata anak saya nih Radian gitu kan, dia nggak mau, kalau diperiksa itu kan belum tentu bisa langsung disuruh duduk di kursi pasien gitu ya. Jadi nanti dia belok dulu ke sini, dia lihat dulu ke situ gitu. Dia senang AC, dia lihat dulu AC-nya, dia senang ini yang lain. Terus baru dia duduk. Nah, dia duduk, terus dia juga mulai pencet-pencet itu si kursi pasien itu gitu. Nah, di sini tuh perawat dan dokter sendiri itu memahami gitu untuk membolehkan lah, selama itu tidak membahayakan. Jadi itu dibolehkan, bahkan istilahnya, ayo Yan, kita sekarang mau periksa, turunin kursinya, kamu pencet ini gitu, dikasih tahu, sehingga dia pencet dan dia akhirnya diperiksa dengan senang gitu, nyaman, dengan nyaman. Terus ayo buka mulutnya, kita lihat ke sana, atau ini nanti kamu kumur, pencet yang ini, oh airnya keluar gitu. Jadi seolah-olah sambil diperiksa tapi ada hiburannya gitu. Nah, itu membantu sekali untuk terutama anak kami ya gitu. Pada saat kami memeriksakan Radian ke klinik gigi ya, pada waktu itu yang saya lihat itu karena mereka memahami adanya pasien-pasien yang berkebutuhan khusus, maka tempatnya pun menurut kami cukup layak, nyaman. Ada anak bisa karena kebutuhan khusus ya, dia mungkin aktivitasnya banyak,
kadang-kadang berisik, kadang-kadang bersuara sendiri dan sebagainya, volumenya kencang, tapi ya nggak masalah seperti itu. Itu menurut kami itu suatu tempat yang nyaman buat kita, memahami adanya pasien yang memang ada kebutuhan khusus. Itu sih yang saya lihat. Ya, jadi untuk mama-mama dan papa-papa di luar sana yang juga mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin kami tetap mengajak untuk kita semangat untuk memeriksakan kondisi anak kita, baik itu pada saat di awal kita baru mungkin mengetahui kondisi tersebut gitu, dan kemudian kita menjalankan apa yang disarankan oleh para dokter untuk anak-anak kita, karena itu merupakan kebutuhan yang harus yang harus diikuti untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita. Karena kalau saya sendiri merasa bahwa selagi mereka anak-anak gitu ya, mereka akan tumbuh dan berkembang, dan kita sebagai orang tua yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha, terus berikhtiar sebaik kita bisa, dan tetap semangat, selalu berdoa untuk kebaikan anak-anak kita sendiri. Jadi untuk para papa-papa, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang memiliki anak kebutuhan khusus, jangan patah semangat, membantu terus, mendampingi terus anak kita. Mereka membutuhkan yang terbaik. Mereka butuh dukungan dari kita. Ya, kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional. Tetap semangat menjaga kesehatan anak-anak kita. Selamat ulang tahun RSAB Harapan Kita ke-42. Semoga terus semakin meningkat pelayanannya, baik kepada kami pasien berkebutuhan khusus maupun pasien-pasien umum yang lainnya. Jaya terus, semakin berkembang dan semakin menjadi yang terbaik di Indonesia.